Apa yang paling berbahaya dalam hidup? Itu adalah amal kita yang tidak diterima oleh Allah. Setiap muslim yang beramal pasti mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas artinya kita berbuat dan melakukan apapun hanya dengan niat untuk meraih ridho Allah, bukan untuk apapun dan bukan untuk siapapun. Ikhlas adalah kunci diterimanya ibadah dan bentuk-bentuk amal kebajikan. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di acara Cermin Hati bersama A'agim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami semua Anda di rumah dalam kondisi baik-baik aja, dalam kondisi sehat walafiat dan juga masih terus semangat melaksanakan social atau physical distancing. Dan bagi Anda yang harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga diri dan ikuti protokol yang sudah ditentukan agar kita sama-sama bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Insya Allah bisa bernilai kebaikan buat kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita juga sudah bersama A'agim. Kita langsung sapa. Assalamualaikum A'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nikmat selalu dalam selimut nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita salah satu penerapan sosial atau physical distancing nih A ya. Jauh di mata tapi dekat di hati insya Allah. Nah, mengenai tema kita hari ini, jadi ada anggapan yang mengatakan bahwa dalam beribadah kita ini kan harus ikhlas. Karena keikhlasan itu bagaikan ruh dalam jasad. Jadi kalau tidak ada ruh dalam jasad, maka ibarat bangkai yang tidak ada gunanya. Seperti ibadah yang tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya. Kita tentu nggak pingin seperti itu ya. Nah, ikhlas kunci diterimanya amal. Itu tema kita hari ini. Seperti apa sebenarnya ikhlas yang dimaksud itu, A? Mohon penjelasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang maha tahu apa yang ada dalam pikiran dan yang terlintas di dalam hati. Dialah Allah yang maha teliti di dalam menilai segala-galanya dan sempurna balasannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita pasti akan meninggal. Dan tiada yang dibawa selain amal. Amal yang dibawa adalah amal yang diterima Allah. Dan syaratnya amal diterima Allah itu dua. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, caranya benar. Mana yang harus didahulukan, niat dulu atau amalnya dulu? Niatnya dulu. Karena amal itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Lalu apakah ada perintahnya? Ya, surat Al-Bayyinah ayat 5 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa al-ayat. Allah. Jadi dan Allah tidak memerintahkan kita kecuali mengabdi kepada Allah itu benar-benar murni di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Lalu surat Al-An'am 162 kita sudah tahu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
Rabbil Alamin. Billahi. Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata karena Allah, Rabb semesta alam. Ini ya, jadi memang orang kalau sibuk beramal tetapi tidak sibuk menjaga niat, meluruskan niat, dia siap-siap kehilangan amal. Amal kecil, niatnya lurus, bisa dahsyat sekali besarnya. Tapi amal yang dahsyat, niatnya salah, bisa hancur. Akan menceritakan tentang hadis sahih, siapa yang dihisab pertama kali di akhirat nanti. Yang pertama dihisab adalah mujahid yang berperang di jalan Allah sampai meninggal di medan perang. Ditampakkan nikmat oleh Allah dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang di jalan-Mu sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan ini karena Engkau. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu isi hati berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin dianggap sebagai pemberani dan sudah disebut namamu. Tidak kurang perjuangan, tidak kurang keberanian, tidak kurang pengorbanan, tidak kurang pengakuan, yang kurang cuma satu saja. Hatinya, niatnya ternyata bukan cari ridhonya Allah, tapi cari pujian, cari kekaguman orang, cari kedudukan makhluk dengan menggunakan amal akhirat. Allah murka. Yang kedua dihisab, naudzubillah, adalah para ulama dan qari'ah yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ada yang hebat, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan berdakwah karena ingin disebut alim. Kalau kita sekarang ingin disebut kiai, ustadz, dai kondang, mubalik keren. Dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret ke neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya. Yang kurang cuma satu. Hatinya lebih sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Lebih sibuk ingin dipuji, dikagumi. Termasuk qari. Ada yang masuk neraka padahal hebat Qur'annya, hafalannya. Karena Allah tahu dia bukan cari ridhonya Allah dari bacaan, tapi ingin disebut qari terbaik, qari'ah terbaik, hafiz. Sudah disebut di dunia. Jadi yang ketiga adalah dermawan. Dia sedekah ke sana sini. Tapi ternyata di akhirat termasuk yang kadzabta, dusta kamu. Karena Allah tahu bahwa dia itu lebih menikmati dianggap dermawan oleh orang lain. Dan sudah disebut-sebut. Di akhirat juga ada yang ke neraka. Berarti tidak cukup kita sibuk dengan hebatnya amal, tapi wajib kita untuk tahu ilmu ikhlas, paham ikhlas, dan berusaha keras untuk ikhlas. Karena ternyata kalau orang sibuk beramal dan tidak tahu ikhlas, ya seperti tadilah. Apalagi kalau menggunakan amalan hak Allah. Tentu saja Allah murka. Kenapa Allah begitu murka? Karena orang ini syirik. Orang yang syirik itu begini ya, orang yang musyrik itu. Seperti ada seorang petani, diberikan tempat tinggal oleh tuan tanahnya, diberi rumah, diberi makanan, diberi ladang, diberi bibit, diberi pupuk. Ayo silahkan lakukan apapun pertanian ini. Kalau udah panen, nanti saya beli seluruhnya dengan harga yang 10 sampai 700 kali lipat dibanding siapapun yang beli. Sudah disiapkan semua dari awal sampai akhir. Tapi diam-diam si petani ini menjual ke yang lain dengan harga yang sangat murah. Tentu saja perilaku ini sangat hina dan nista, betul? Betul, Pak. Orang yang syirik itu begitu. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih hidayah, Allah mencukupi segala keperluan. Dan kalau beramal, pahalanya dari Allah juga tidak terhingga. Tapi dia malah lebih sibuk berbuat untuk dinilai oleh makhluk yang tidak punya apa-apa. Jadilah orang yang ria itu, orang yang tidak ikhlas itu betul-betul tidak disukai Allah.
Baik, nanti kita akan lanjutkan tausiahnya dan buat pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang memiliki pertanyaan, silakan langsung kirimkan teks atau video ke Instagram kami @metrotvtoday. Insya Allah nanti kami akan hubungi Anda untuk langsung bertanya kepada A.A. Gym. Jangan kemana-mana pemirsa, Cermin Hati bersama A.A. Gym akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Cermin Hati bersama A.A. Gym. Insya Allah selama bulan Ramadan kami akan hadirkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A.A. Gym. Dan Anda juga bisa berinteraksi atau bertanya langsung ke A.A. melalui Instagram kami. Silakan kirimkan teks atau video ke @metrotvtoday. Insya Allah nanti kami akan hubungi untuk menyambungkan pertanyaan Anda langsung dengan A.A. Kita lanjutkan mengenai tema hari ini adalah ikhlas kunci diterimanya amal. Tadi A sudah menyampaikan bahwa memang dalam berbuat baik harus memiliki keikhlasan. Harus kata kuncinya agar bernilai sebagai amal soleh. Kita lanjutkan lagi pada kenyataannya sepertinya sulit sekali untuk bisa memiliki rasa ikhlas yang benar-benar ikhlas begitu Sebenarnya ada rahasianya nggak sih Baik, jadi ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau orang sudah yakin sekali kepada Allah bahwa makhluk itu la haula wala quwata illa billah, makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menggerakkan. Makhluk itu tidak punya apa-apa, hanya Allah pemilik segala-galanya. Makhluk itu lemah, hanya Allah yang maha kuat. Makhluk itu tidak tahu kecuali dengan bimbingan Allah. Ketika bulat, Allah ini maha mendengar, maha melihat, maha kuasa. Dan makhluk itu tidak ada apa-apanya tanpa izin Allah, ya sudah pasti berharapnya ke Allah. Tetapi sepanjang kita belum yakin ke Allah, dan merasa makhluk itulah yang membuat kita bahagia, makhluk itulah yang bisa memberikan sesuatu kepada kita, makhluk itulah yang akan bisa memberikan kemuliaan, ketenangan, kita akan bersandar kepada makhluk dan itulah yang menyebabkan tidak ikhlas. Jadi rahasianya adalah memang kita harus berlatih untuk lepas berharap dari makhluk dan sekuat tenaga berharap dari Allah. Ada 5 latihannya. Mau tahu? Mau tahu, Yang pertama. Satu, latihan pertama untuk ikhlas adalah latihan untuk tidak selalu ingin diketahui orang. Jadi tidak harus semua amal-amal kita itu diketahui orang. Boleh ada yang diketahui, tetapi harus juga banyak amalan rahasia yang antara kita dan Allah saja yang tahu. Kita sering menyembunyikan aib. Nah, kita juga harus ada amal yang tersembunyi. Kalau semua amal kita diposting, semua amal kita di-share, dan tidak ada amal rahasia, itu ciri-ciri kurang ikhlas. 2, jangan selalu ingin dilihat orang. Jadi kalau ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, itu ciri-ciri itu kata orang. Ada orang sholat kelihatan khusyuk, ibadah kelihatan serius, ya ada orang, pokoknya baiklah. Tapi tidak ada orang dalam kesendirian, dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah ini ciri-ciri. Solehnya itu ada orang, kurang ikhlas. 3, kalau dipuji kita semangat, tidak dipuji tidak semangat, dan dicaci patah semangat, pasti kurang ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu puji, caci, ember jatuh sama aja. Karena yang penting itu Allah. Ini teori sih gampang ya. Dan ceramah juga gampang ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nah, yang keempat adalah latihan untuk tidak ingin dihargai. Tadi tidak ingin dipuji. Yang ketiga, karena dihargai itu enak sekali ya. Bedanya dipuji dengan dihargai. Kalau dipuji hanya omongan, tapi dihargai itu sudah dipersilahkan kepada Al-Mukarram. Wah, udahlah. Dan itu enak sekali. Ada orang yang berbuat itu demi dihargai orang lain. Ini tidak ikhlas. Jadi kalau tidak dihargai sakit hati. Padahal kita dihargai orang itu kan karena 2 saja sebabnya. 1, karena Allah ngasih karunia. Dan yang kedua karena Allah nutupin aib. Kalau kita dibuka aib tidak ada yang dihargai. Nih, kayak kita di TV ini kan penyebabnya ditutupin aib. Kalau oleh Allah dibuka nggak ada yang lihat nih.
Dan yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Oh. Nah, 1, jangan ingin diketahui, 2, jangan ingin dilihat, 3, jangan ingin dipuji, 4, jangan ingin dihargai, dan jangan ingin dibalas budi. Jadi harus belajar pikun, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. 5 latihan ini sebenarnya bisa kita lakukan dalam amal sehari-hari ya, supaya tidak dilihat orang, tidak ingin dihargai, tidak ingin dibalas budi. Nah, ikhlas itu perlu diikrarkan nggak sebenarnya, A? Maksudnya Kalau kan orang tadi merasa menyampaikan ikhlas berarti innamal nggak a'malu ikhlas. binniyat, gitu. Ya, ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Tidak perlu kalau kita ingin diakui orang sebagai orang ikhlas berarti tidak ikhlas. Saya tuh ikhlas tahu. Saya nolong kamu tuh ikhlas. Saya tuh nggak ngarep apa-apa dari kamu. Itu ngomong gitu tuh ngarep-ngarep. Jadi orang yang ikhlas mah dia tidak mengingat-ingat kebaikannya, dia juga tidak menunggu orang lain berterima kasih, dia tidak akan menyebut-nyebut. Karena bagi dia sudah selesai urusan berbuat tuh, karena Allah sudah lihat semuanya. Allah sudah menyaksikan dan Allah sudah mencatat. Jadi apa perlu kita untuk mengingat-ingat, nyebut-nyebut, nunggu orang berterima kasih? Tidak ada keperluan sama sekali. Tidak ada. Orang mau berterima kasih atau tidak itu urusan dia. Urusan kita itu adalah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma amin. Nah, kalau kita dalam mengerjakan amal baik begitu, tanpa disadari mungkin ada orang yang melihat lalu memberikan pujian, komentar begitu, Nah, dalam hati waktu melihat dan mendengar pujian itu terbesit gitu, rasa senang. Nah, itu apakah akan mengurangi keikhlasan kita jadinya, Gini ya, tadi kan semua yang disampaikan tuh idealnya. Ya. Minimal kita tahu dulu. Tapi tahu kuda kan untuk jago berkuda tuh beda urusan. Ya, tahu ikhlas, paham ikhlas, bisa ikhlas, istiqomah ikhlas tuh couplingnya beda. Jadi ikhlas tuh sebuah perjuangan yang sangat panjang dan tidak pernah berhenti sampai meninggal. Dan itu yang paling sulit menjadi ikhlas tuh seperti semut hitam. Berjalan di hutan belantara di gelapnya malam yang kelam. Tapi kita harus tahu bahwa inilah yang harus kita lakukan dan Allah juga mengerti bahwa kita tuh berusaha ikhlas ya. Nah, ikhlas itu keinginan dipuji, keinginan dihargai itu sudah ada pada diri kita tuh. Tinggal kepada siapa. Nah, selama ini kan kita pengennya dipuji manusia, dihargai manusia, dikasayangi manusia. Harusnya kerinduan yang sudah ada software ini diarahkannya ke Allah, pemilik segalanya. Nah, ini yang ikhlas itu menggeser dari berharap ke makhluk menjadi berharap ke Allah. Makanya Allah suka karena dia pemiliknya, dia yang menguasai. Nah, kalau kita jadi ikhlas tuh Allah tuh suka sekali. Kita ini hamba dia, yang ciptakan kita Allah, yang ngurus kita Allah, yang memenuhi keperluan kita setiap saat juga Allah, yang menguasai apa yang kita inginkan juga Allah. Nah, ketika kita berharap kepadanya, cuman itu aja sih, menggeser dari ingin dipuji makhluk jadi ingin dipuji Allah, dari ingin dihargai makhluk jadi ingin dihargai Allah. Nah, kalau bergeser begitu langsung Allah turunkan sakinah, tenang di hati kita. Tapi kalau kita berharap ke makhluk, kan Allah tahu tuh isi hati kita, langsung oleh Allah diturunkan gelisah di hati kita, galau, gelisah, tidak enak, sakit hati, perih. Ini tuh alarm bahwa kita nggak bener niatnya. Jadi memang menggeser itu ya dari awal supaya ya justru tidak mengalami kegalauan, kegelisahan dan lain-lain ya ya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan yang akan langsung disampaikan ke AA. Untuk itu jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama AA Gim akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama AA Gim. Seperti tadi yang telah disampaikan AA, saat kita melakukan amal baik, melakukan ibadah, tidak berharap
pujian, penghargaan, atau bahkan kedudukan dari manusia, insya Allah disitulah letaknya ikhlas. Ini semakin menarik pembahasan kita dan sekarang saatnya kami akan persilakan pemirsa untuk bertanya langsung yang sudah tersambung. Ini ada siapa coba kita sapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Saya Cut Salma. Cut Salma, sehat? Ya. Lagi di rumah ya? Sehat. Iya. Oke, silakan langsung pertanyaannya, mangga ke AA. Baik. Assalamualaikum AA. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu di awal saya memutuskan memakai hijab, karena saya tahu bahwa berhijab itu merupakan suatu kewajiban bagi perempuan muslimah. Tapi kadang di dalam hati saya merasa kalau saya tuh belum pantas untuk berhijab. Karena terkadang masih ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang baik, secara sengaja maupun tidak disengaja. Apakah itu bisa menodai niat saya dalam berhijab, A? Terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga A, silakan Ya, dijawab. jadi mendapat hidayah Islam dari Allah, mendapat taufik ingin berhijab juga dari Allah. Nah, kita terus saja sempurnakan. Memang kalau nunggu sempurna baru kita beramal, kita tidak akan pernah beramal. Seperti sekarang kalau nunggu jadi orang baik, kemudian baru dakwah, ya tidak bisa. Paling berusaha baik. PDLT, perbaiki diri setiap saat, lakukan yang terbaik. Ada kesalahan, perbaiki diri, begitu ya. Jadi pakai hijabnya yang baik, cari terus ilmunya supaya bisa semakin indah akhlaknya, makin khusyuk ibadahnya, terus jangan terhalang. Biasanya kalau pakai jilbab hanya karena mode, hanya karena ingin ikut-ikutan yang lain, atau hanya karena perintah dari orang tua saja, perintah dari kantor, perintah dari sekolah. Nah, kalau berjilbabnya, maaf, kalau berjilbabnya hanya karena duniawi saja, tadi disuruh orang, tidak ada panggilan ini sebagai kewajiban dari Allah, maka tidak akan menikmati pakai jilbab itu dan tidak akan menjadi indah akhlaknya. Karena memang tujuannya juga bukan ke Allah. Maka Allah yang tahu salah tujuan ini biasanya tidak menolong dengan bimbingan yang lebih dahsyat lainnya, yaitu akhlakul karimah. Tapi kalau ikhlas, ya Allah saya tidak punya jilbab, hanya ada taplak aja. Nanti kan Allah tahu nih, saya tuh ingin bisa menutup aurat. Nanti Allah kan tahu isi hati. Kalau jilbabnya kurang bagus, nanti Allah gerakan orang yang ngasih jilbab yang lebih pantas. Lalu Allah datangkan ilmu supaya lebih ikhlas. Karena mendekat sejengkal, Allah mendekat sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Lalu akan lebih banyak. Asal ikhlas. Dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum suburana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya ke Allah, di jalan Allah, karena Allah pasti lebih bersungguh-sungguh lagi menuntun jalan-jalan. Jadi terus sempurnakan ya. Amin. Jadi mudah-mudahan nih keikhlasannya melakukan yang terbaik gitu ya. Memakai hijab karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan untuk PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tetap semangat Mbak Salma. Amin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram. Pertanyaannya, bagaimana bila melakukan sesuatu dengan hanya niat kepada Allah tanpa memikirkan perasaan orang lain? Ternyata kita membuat orang lain merasa iri atau dengki kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan bikin orang lain malah justru nggak suka begitu, A. Mohon masukannya. Terima kasih dari @ramdanism_. Mangga, A. Ya, memang tidak mungkin kita membuat semua orang senang. Itu mustahil ya. Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna niatnya, sempurna amalnya, sempurna akhlaknya. Tetap saja ada yang tidak suka, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang memfitnah ya.
Namun bersamaan dengan itu kita pun harus mengevaluasi diri. Jadi kalau situasi lingkungan memang belum kondusif betul, kita tetap beramal sambil kita minimalisir orang lain kotor hati. Tapi jangan sampai ngurangin amalnya. Yang dikurangi itu adalah peluang orang lain menjadi kotor hati. Karena tidak semua orang siap, ya kan? Betul. Jadi kita harus betul-betul bijaksana, amalnya kita sempurnakan dengan cara yang kita modifikasi sehingga orang tidak kotor hati. Ini bijaksana sekali ya. Jadi kita memang harus lillahi ta'ala, tetapi meminimalisir orang jadi buruk sangka, meminimalisir orang jadi dengki, itu pun sebuah kebaikan. Karena tidak setiap orang sudah memiliki hati yang baik untuk berbaik sangka. Insya Allah, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya nih. Jadi jangan kurangi amalnya, tapi kurangi kesempatan untuk dilihat oleh orang lain pada saat melakukan amal, begitu ya. Kalau kita lihat mungkin di budaya kita gitu ya, dalam keseharian, terutama kalau saya lihat di tetangga begitu, kalau ada yang ingin berangkat umroh atau berangkat ibadah haji, kan kadang-kadang dikumpulin, lalu kemudian seperti ada pengumuman, ada pemberitahuan, begitu pulang ada oleh-oleh yang dibagikan. Ada juga orang-orang yang berpikir, wah ini riya nih, ini pamer nih, gitu Padahal niatnya mungkin kita nggak pernah tahu. Nah itu bagaimana Jadi ikhlas itu lawannya riya. Riya itu senang memamerkan amal dengan tujuan agar orang itu memuji, menghargai, mengagumi atau mendapat balasan. Ada lagi lawannya ikhlas itu namanya sum'ah, yaitu senang memperdengarkan amalnya supaya didengar oleh orang, diketahui orang, dan orang pun memuji. Pokoknya tujuannya kedudukan di sisi orang. Penyakit lainnya yang lawannya riya itu ujub. Kalau tadi kita menuhankan penilaian orang, kalau ujub itu menuhankan dirinya sendiri. Jadi wah saya ini hebat nih, suara saya ini merdu nih, paling indah, wah ceramah saya mengagumkan nih. Wah dia tuh menuhankan dirinya sendiri, dia tidak mengakui bahwa dia bisa ceramah, bisa berbuat baik, itu karunia Allah. Nah, bagaimana kalau ada orang yang memperlihatkan amal, boleh tidak? Nah, ada dalilnya at-tahadus bin ni'mah. Salah satu bagian dari syukur itu menampakkan nikmat. Memperlihatkan nikmat itu boleh, tapi tujuannya adalah agar orang tahu bahwa nikmat itu dari Allah. Nah, kalau riya, bahwa nikmat itu miliknya. Jadi misalkan kita mau berangkat haji. Haji kan wajib. Kalau wajib itu sunnahnya juga orang lain tahu, bagus. Diundang orang syukuran misalkan ya. Lihat bentuk syukurannya. Kalau bicaranya begini, para tetangga sekalian, alhamdulillah dari satu kelurahan tahun ini hanya keluarga kami yang diundang oleh Allah. Memang beda ya makom kami gitu. Kami doakan supaya semua tetangga ini tidak diajab. Nah itu udah jelas ya. Dia merasa ujub, mulia dengan dirinya mau haji. Tapi kalau begini, alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, kami yang baru belajar paham agama, amal juga sangat terbatas seperti yang diketahui. Namun Allah memberikan kesempatan kami undangan ke Tanah Suci. Mohon doa, dukungan dari masyarakat, dari tetangga supaya ibadah kami ini betul-betul diterima. Dan mohon dimaafkan ya perilaku kami selama ini. Tidak ada dia merasa hebat, merasa lebih. Semua undangan ini dari Allah. Oh, jadi memang hati-hati dengan keikhlasan ini karena ya kalau salah seperti ada riya, ujub, subah, itu justru malah merusak amal ibadah ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai tema hari ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya hanya di Cermin Hati bersama Agim.
Pemirsa, Anda masih bersama saya Bayu Oktara tentunya di acara Cermin Hati bersama AA Gim. Dan tadi kita telah mendengarkan penjelasan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar mengenai tema kita hari ini, ikhlas kunci diterimanya amal. Jadi memang tidak mudah, begitu sulit perjuangan untuk mendapatkan keikhlasan, tapi tentunya ada latihannya seperti yang tadi AA telah sampaikan, ada 5 hal, 5 latihan yang bisa dicoba. Dah, kita lanjutkan mengenai pembahasan tema kita hari ini. Seperti janji kami akan persilahkan pada pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya langsung. Sepertinya saat ini sudah tersambung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mas siapa? Dengan Mas Rangga. Mas Rangga, alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat Mas. Tetap di rumah aja, nggak kemana-mana? Iya, tetap di rumah aja. Ini udah mulai bosan nih Mas. Jangan dong, jangan bosan. Tapi ikhlas ya Mas ya, untuk social physical distancing ya? Ikhlas. Untuk demi kebaikan masyarakat dan Insya negara. Allah. Oke, silakan langsung pertanyaannya Mas Rangga. Oke. AA, saya ingin bertanya. Ada teman yang ingin meminjam uang, tapi tidak saya pinjamkan karena dia sudah meminjam uang dari saya dan masih ada yang belum dikembalikan. Tetapi saya kasihan dengan dia. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus meminjamkan tapi ada rasa tidak ikhlas atau memilih untuk tidak meminjamkan? Kenapa dia nggak mengembalikan? Apa karena dia nggak sanggup mengembalikan? Atau dia sanggup tapi perilakunya kurang baik? Kalau harus dipelajari. Setiap kita tanya, jawabnya nanti dulu gitu, Pak. Ya, baik. Kita coba ya. Mangga. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, kalau ditakdirkan suatu saat ada orang yang pinjam uang kepada kita, dan orang itu memang tidak mampu, kita harus bersyukur kita yang ditakdirkan mampu, bukan kita yang ditakdirkan pinjam uang. Karena sebetulnya orang yang pinjam uang itu sudah malu sekali ya. Kalau boleh milih mah nggak mau pinjam lah, menghibah-hibah, meminta-minta, pinjam, memelas itu udah tekanan sendiri tuh ya. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak punya uang dan meminjam uang tuh, itu udah kita harus syukur dulu, bukan kita yang keadaannya seperti dia. Yang kedua, orang pinjam uang itu kan ada yang betul-betul tidak mampu membayar, waktu membayar pasti akan mudah ngobrol janji karena memang inginnya sih melunasi. Tapi ada juga yang memang dia suka ngeles aja. Nah, beda-beda nih tindakan kita. Kepada yang dia pengen bayar tapi memang nggak mampu membayar, nggak ada lagi untuk membayarnya. Jadi dia mengingkari janjinya itu karena memang tidak ada. Tapi ada yang ada tapi dia mengingkari janji. Nah, dia ada yang mampu, wah itu beda lagi tuh cara bersikapnya. Tapi kalau saya lihat dari ini kan kasihan, berarti memang orang itu tidak mampu. Kalau begitu nggak usah dipinjemin, kalau kira-kira ikhlas, makasih aja. Masya Allah. Sudahlah, kalau kita ditakdirkan mampu, kita bersyukur. Dan kalau ada orang yang tidak mampu, pinjam dan dia juga tidak akan mampu bayar, nanti dia makin malu, makin tertekan. Sebagai syukur kita diberikan kelapangan, sebagai syukur kita tidak jadi yang meminjam-minjam, udah, yang lalu-lalu halal. Atau kalau lebih hebat lagi, kasih modal supaya nggak pinjam-pinjam ya. Untuk usaha ya. Nanti ya, dengan catatan sholat, bayarnya sholat tepat waktu, harus baca Quran 1 hari 1 juz, jujur. Nah jadi selain kita meminjamkan uang, tapi kita juga membina supaya imannya bagus, amalnya nambah, nah, dengan harapan nanti Allah menolong dia, walaupun tidak lewat kita. Gimana Mas Rangga, kalau ternyata temannya itu nggak mengembalikan pinjamannya, ikhlas nggak Mas Rangga? Ikhlas, setelah mendengar jawaban dari AA harusnya ikhlas. Bener ya? Ya untung bukan kita, jadi selalu harus kita pikir, gimana kalau kita yang posisinya seperti dia, ya kan? Masya Allah. Ya. Iya, terima kita kasih. kan mampu, punya uang juga kan Allah yang nitipkan, kan? Iya. Bukan uang kita.
Jadi harus ikhlas ya. Iyalah, kita senang nolong orang ya, jangan ragu-ragu. Rasulullah juga sampai berhutang demi nolong orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan Mas Rangga termasuk orang yang ikhlas ya Mas ya. Kecuali temennya mungkin ya dikit-dikit posting liburan, beli barang baru gitu. Nah mungkin ini bisa dipertanyakan nih. Baik, terima kasih Mas Rangga atas pertanyaannya. Sehat terus, semangat untuk social atau physical distancing ya. Dan juga menjalani ibadah Ramadan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini di Instagram. Ada dari @arisletsoin. Aris Letsoin. Pertanyaannya, bagaimana bila kita melakukan sesuatu karena disuruh oleh orang tua, bukan karena niat ikhlas dari diri sendiri, melainkan untuk berbakti kepada orang tua. Disuruh beramal, disuruh beribadah, ya ini ya udahlah ikutin orang tua aja daripada dosa. Nah itu bagaimana Mangga penjelasannya mohon. Ya, orang tua kalau menyuruh kebaikan, itu berarti Allah yang menyuruh kita lewat orang tua. Nah, jadi misalnya sholat, ayo kamu belajar baca Quran. Nah itu berarti Allah yang menyuruh kita lewat orang tua. Jadi kalau kita baca Quran, kita sholat dengan niat, membahagiakan orang tua, dan kita yakin ini perintah Allah, maka ini jadi tambah kebaikan, ya enggak? Sholatnya kita jalankan sebagai ibadah kita, tambah lagi orang tua kita jadi bahagia. Benar, amin, amin, amin. Tapi kalau orang tua menyuruh sesuatu yang dilarang agama, lalu kita berbuat demi menyenangkan orang tua, tapi perilakunya melanggar agama, nah ini tidak boleh. Jadi tidak boleh menyenangkan orang tua dengan perilaku yang tidak diridhoi Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya nih. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Aris itu kan sebagai anak disuruh oleh orang tua untuk beramal atau berbuat baik. Kalau posisinya kita sebagai orang tua, misalnya melihat anak melakukan kesalahan, terus ya terucaplah, sudah disekolahin, sudah dibeliin susu, sudah diurus, dirawat dari kecil, masih begini, gedenya jadi kurang ajar. Nah, sebagai orang tua itu gimana, Bukannya harusnya kalau ikhlas ya memang apa-apa. idealnya sih tidak boleh begitu, ya. Tapi ada kalanya jengkel, sehingga terucap kata-kata seperti itu. Kalau sudah pernah begitu, ya istighfar saja. Karena memang itu mencerminkan ya kita belum sampai ke tingkat yang mestinya diraih sebagai orang tua, yaitu menyadari bahwa memang anak itu amanah ya. Sebagai orang tua, kalau melihat sikap anak belum sesuai, yang pertama adalah tobat. Karena boleh jadi anak ini bersikap demikian karena teguran dari Allah. Kita sebagai orang tua, satu belum jadi contoh. Kan mendidik terbaik itu adalah memberi contoh. Yang kedua, mungkin kita belum memberikan pendidikan yang memadai sehingga anak paham. Kita baru ngajar tapi tidak membuat anak paham. Kan beda anak tahu dengan anak paham. Jadi pertama tobat, astagfirullah, ya Allah ampuni saya belum jadi contoh bagi anak saya. Yang kedua, ampuni ya Allah saya belum mendidik dengan benar, belum mendidik pakai hati. Nah, yang ketiga, kita juga harus minta ampun karena kita boleh jadi belum sabar. Masya Allah. Pakai hati, sing sopan. Ingin anak sopan, kita yang duluan sopan. Ingin anak rajin, kita yang duluan rajin. Ingin anak disiplin, kita idealnya begitu. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kalau ikhlas memberi contoh, ikhlas mendidik, dan Allah kan tahu hati orang tua. Allah yang membulak-balik hati anak. Apalagi kalau ikhlas doanya. Ya. Nah, pemirsa, tema kita menarik sekali sebenarnya mengenai ikhlas, tapi waktu juga yang harus memisahkan. Nah, untuk itu kita akan tutup pertemuan hari ini dengan kesimpulan dan doa.
kami mohon AA untuk menyimpulkan dan memimpin doa buat kita semua hari ini. Mangga AA. Ya, terima kasih sekali lagi. Kita akan meninggal entah kapan dan bekal kita adalah amal. Amal itu kuncinya dua. Satu, niatnya ikhlas dan caranya benar. Nah, kalau amal niatnya ikhlas, itu kecil amal dalam pandangan manusia bisa sangat besar di sisi Allah. Tapi amal yang dahsyat dalam perhitungan orang kalau tidak ikhlas bisa sirna. Ikhlas itu intinya adalah putus berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Semakin bulat kita berharap dari Allah, semakin tidak bergantung ke makhluk, insya Allah akan tenang, akan bahagia, akan mulia, dan akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita selalu berusaha ikhlas, sehingga sekecil apapun amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala isi hati, ampuni semua kemusyrikan kami selama ini. Ampuni kami lebih sibuk mencari penilaian makhluk-Mu, mencari pujian hamba-hamba, mencari cinta manusia daripada mencari keridhaan-Mu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Duhai Allah yang Maha Agung, terimalah semua amal kami. Salah apapun niat kami, seburuk apapun perbuatan kami. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Amin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Berkahi Ramadan ini ya Allah. Jadikan setiap saat menjadi amal soleh yang Kau terima. Amin. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu dan amal yang salah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, mohon maaf dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, AA, terima kasih atas segala ilmu, tausiah, dan juga doa di kesempatan kali ini. Harapannya mudah-mudahan AA selalu senantiasa sehat. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya AA ya. Insya Allah. Baik, pemirsa, demikianlah acara Cermin Hati bersama Agim kali ini. Dan sekali lagi seperti apa yang disampaikan, mudah-mudahan dari pertemuan kita akan menjadikan kita semua sebagai pribadi-pribadi yang memiliki ilmu keikhlasan. Baik, mari kita tutup perjumpaan kita. Saya Bayu Oktara undur diri. Besok kita insya Allah akan ketemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Si Ujang naik kelas, hadiahnya sepatu mahal. Mari kita memiliki jiwa yang ikhlas, karena itu kunci diterimanya amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.